Kita kembali lagi di perkuliahan mata kuliah organisasi komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai memori eksternal. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memori eksternal ini berbeda dengan internal, di mana memori eksternal ini membutuhkan perangkat I/O untuk bisa mengaksesnya. Nah, di sini ada beberapa jenis memori eksternal seperti magnetic disk, kemudian optical disk, kemudian magnetic type. Di sini ada contoh-contohnya lagi. Magnetic disk ini terbagi lagi menjadi RAID, kemudian jenisnya lagi ada removable. Kemudian yang optical ini yang cukup banyak kita pakai, ada CD, DVD, kemudian Blu-ray disk, dan lain-lain. Magnetic tape ini penggunaan tape yang pernah dulu sering kita pakai. Pertama kita bahas dulu mengenai disk magnetik. Disk magnetik ini berupa permukaan piringan. Nah, permukaan piringan ini dilapis dengan material yang dapat dimagnetisasi. Nah, biasanya terbuat dari oksida besi. Kemudian piringan ini dilapisi lagi menggunakan lapisan aluminium. Nah, kalau yang sekarang banyak digunakan aluminium ini diganti menggunakan kaca. Kenapa? Karena kaca ini bisa meningkatkan keseragaman permukaan, itu yang pertama. Lalu, kaca bisa mengurangi kerusakan permukaan, kaca lebih kaku dan kaca lebih tahan terhadap getaran. Itu yang sekarang digunakan mengenai magnetic disk. Nah, kemudian untuk magnetic disk sendiri di sini ada prinsip kerjanya yang digunakan, yaitu mengenai head induktif dan magnetoresistan. Di sini kita bisa lihat prinsip kerjanya mirip seperti prinsip kerja elektromagnetik, di mana nanti di sini kita bisa lihat terdapat magnet di sini N, kemudian north ini south, jadi ada kutub utara dan kutub selatan magnet. Nah, kemudian di sini terjadi proses magnetisasi, dan kita tahu di sini kalau misalnya kita punya disk, di dalamnya itu ada yang namanya track. Nah, di sini adalah lebar track, ya. Kemudian di sini ada magnet-magnet yang tersusun, tersusun rapi. Nah, apabila di sini kita melakukan proses pembacaan atau proses penulisan terhadap magnetic disk tersebut, maka yang terjadi adalah sinyal atau arus listrik ini akan menyebabkan munculnya medan magnet atau yang biasa disebut dengan fenomena elektromagnetik. Nah, di sini kita bisa lihat apabila listrik nyala, maka di sini arus listrik akan muncul. Nah, arus listrik ini yang nantinya terhubung ke sensor magnetoresistan. Ini disebut sensor magnetoresistan atau disingkat dengan MR sensor. Ya, kemudian di sini kita bisa lihat lagi akan ada proses penulisan. Di sini ada arus pada saat terjadi proses write atau menulis. Nah, pada saat itu terjadi, di sini ada proses induktif, ada elemen induktif di sini. Nah, apabila terjadi proses penulisan dan proses pembacaan, maka sensor MR sensor ini akan aktif, kemudian yang nantinya akan menuliskan ke lempengan magnet yang sudah ada di magnetic disk. Kemudian kita akan bahas lagi mengenai organisasi format dan data. Nah, di sini kita lihat bahwa disk ini atau magnetic disk ini terdiri dari cincin konsentris, atau kita biasanya menyebutnya dengan istilah track. Di dalam track sendiri itu terdapat celah antar track. Kemudian di situ juga ada jumlah bit per track yang jumlahnya sama. Kemudian pada saat kita menyimpan atau menulis, menulis atau membaca data yang ada di magnetic disk, nah di sana ada proses perputaran. Nah, di mana proses perputaran ini memiliki kecepatan angular atau kecepatan putar yang konstan atau tetap. Nah, kemudian track.
sendiri dibagi lagi menjadi sektor. Kemudian biasanya untuk minimum ukuran minimum blok ini adalah sebesar 1 sektor. Nah, kemudian bisa juga ukurannya ini lebih dari 1 sektor per blok, begitu. Nah, ini adalah tata letak data di dalam disk. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ada track. Nah, kemudian antar track ini ada lagi, dibagi lagi menjadi sektor. Ya, kemudian di sini kita bisa lihat intersektor gap. Jadi antar sektor ada gapnya lagi. Nah, data tersebut nanti akan tersimpan di bagian-bagian sektor dan track ini. Nah, di sini kita bisa lihat diagram metode tata letak. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada constant angular velocity, di mana kecepatan putarnya konstan yang menyebabkan di sini ada track dan sektornya seragam. Ya. Sementara kalau misalkan dia tidak beraturan, kita bisa lihat, nah posisinya berbeda. Kita lihat perbedaannya ya. Kemudian untuk karakteristiknya, di sini ada yang jenisnya fix atau movable head. Kemudian ada yang removable, ada yang single atau double side. Kalau double side ada atas bawah gitu ya. Kemudian ada juga yang single atau multiple platter. Kalau multiple platter ini berarti dia platnya banyak. Kemudian mekanisme dari headnya sendiri, ada yang menggunakan kontak, ada yang fixed gap, ada yang flying atau Winchester. Nah, jadi ini adalah karakteristik yang ada atau yang biasa digunakan di magnetic disk, yang salah satu contohnya adalah berupa hard disk ya. Nah, ini yang pertama, fixed atau movable head disk. Head disk ini fungsi utamanya adalah untuk bisa menulis data atau membaca data di disknya. Ada yang bentuknya fix. Kalau fix ini biasanya berupa read and write head per track. Kemudian dia dipasang pada lengan gitu ya. Jadi kita mungkin bisa menganalogikan dia seperti pensil gitu ya. Tangan kita memegang pensil dan kita yang fixed head ini lengannya ini tidak bisa bergerak gitu ya. Sementara yang movable head di sini ada read or write head per side dan dipasang pada lengan yang dapat bergerak. Sementara untuk removable disk ini dapat dilepas dari drive gitu ya dan bisa diganti dengan disk yang lain. Kemudian bisa juga kapasitas penyimpanannya tidak terbatas, kemudian proses transfer data antar sistemnya pun lebih mudah. Sementara yang non-removable disk dia terpasang secara permanen. Ini ada contoh piringan berganda, di sini ada multiple platter ya, ada banyak contoh dari plat. Kemudian ini ada double side, ada lapisan permukaan pertama dan permukaan kedua. Nah, ini bentuk atau gambaran dari track gitu ya, bentuknya lingkaran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari hard disk. Kita bisa lihat, mungkin teman-teman pernah ya bongkar hard disk. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Ini yang biasanya kita yang apabila kita menggunakan atau melakukan proses read or write, di sini ada head ya. Head ini bisa diibaratkan seperti pensil. Kemudian ini ada plat disknya ya, plattersnya. Di sini ada 3 plat gitu ya. Kemudian di sini kita bisa layar lagi. Kalau misalkan tampilan penampang dari samping, ini ada plattersnya ada 3. Kemudian ini berupa read or write head-nya. Nah, ini read or write head bentuknya dari jauh. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini. Dan yang bawah ini adalah mekanisme untuk membaca dan menulis pada sensor MR, magnet resisten, yang tadi sempat dijelaskan di awal ya. Maaf. Oke, nah ini ada contoh atau bagian dari hard disk.
Nah, bagian dari harddisk ada beberapa hal yang penting. Di sini ada plotter, kemudian ada head arms, ada sliders. Nah, untuk plotter ini yang merupakan sensor untuk bisa menggerakkan si head arms tadi ya. Nah, berikutnya mengenai floppy disk. Nah, ini floppy disk ini sering kita pakai mungkin dulu ya. Ada jenis-jenisnya, ukurannya 8 in, 5 in, 3,5. Nah, untuk kapasitasnya dia tidak bisa menampung banyak data, maksimal hanya sampai 1,44 MB. Kemudian dari kecepatan akses, floppy disk ini lambat gitu ya, murah, dan dia kadaluarsanya juga cukup mudah. Kemudian ada jenis yang berikutnya yang Winchester hard disk jenisnya. Nah, ini dikembangkan oleh IBM di Winchester atau USA. Nah, biasanya dia lebih dari 1 letters. Nah, jadi Winchester ini bahasa Indonesianya mungkin dia terbang gitu ya. Jadi headnya ini dianggap bisa terbang karena apa? Karena di headnya ini di atasnya ada lapisan tipis udara saat disk berputar gitu ya. Dan celah head ke disk ini ukurannya sangat kecil sekali. Itulah makanya disebut dengan Winchester hard disk. Nah, ini jenis Winchester hard disk, dia sifatnya menyeluruh atau universal, bisa digunakan dengan mudah, kemudian murah, penyimpanan eksternal tercepat, dan kapasitasnya bisa sampai 1 tera atau bahkan lebih ya. Nah, berikutnya mengenai kecepatan atau speed. Di sini ada seek time, kemudian ada rotational latency, kemudian access time, dan transfer rate. Jadi ini terkait dengan proses penyimpanan data di dalam suatu disk. Seek time ini terkait dengan gerakan head ke track yang dituju. Jadi kalau misalkan kita mau menulis atau membaca, maka head ini akan menuju ke tempat yang kita ingin mengambil atau membaca atau menuliskan data tersebut. Baru nanti akan dilakukan proses pembacaan atau penyimpanan data oleh si head. Kemudian rotational latency ini biasanya berupa data proses untuk menunggu data berputar di bawah head gitu ya. Jadi memang disk ini atau hard disk ini dia akan berputar dengan kecepatan putar yang konstan. Kemudian access time ini berupa penjumlahan antara seek time dan latensi. Total waktunya berapa itu adalah disebut dengan waktu aksesnya. Dan yang terakhir transfer rate atau kecepatan transfer data ya dari dan menuju ke disk. Nah, kemudian ini ada merupakan waktu transfer I/O disk. Nah, di sini kita bisa lihat untuk waktu transfernya di sini dari ujung kiri ke ujung kanan ini bisa kita lihat ini. Jika kita lihat ini ada seek, rotational, kemudian data transfer sampai wait for channel. Ini adalah kondisi di mana device-nya mengalami proses yang cukup sibuk gitu ya. Kemudian di sini setelah ada proses device busy ini, berikutnya ini adalah wait for device. Jadi wait for device ini ada waktu jeda sebelum dan sesudah device busy. Jadi seperti itu. Nah, ini silakan dibaca lebih lengkapnya di buku William Spalding. Terima kasih, selamat belajar.